Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang masih akan melanjutkan pembahasan kita di bab 5. Kali ini di subbab 5.4 mengenai gerak melingkar berubah beraturan. Mari kita mulai. Pertama-tama mengenai gerak melingkar berubah beraturan yang untuk selanjutnya kita sebut GMBB, yang didefinisikan sebagai gerak dengan percepatan sudut konstan dalam lintasan lingkaran. Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika sebuah partikel bergerak dalam lintasan lingkaran, ia bergerak dengan komponen percepatan total yang terdiri dari percepatan sentripetal dan percepatan tangensial yang menyinggung sisi lingkaran. Benda dikatakan ber-GMBB apabila yang pertama, kelajuan liniernya tidak tetap atau dapat kita katakan dengan berubah beraturan. Yang kedua, besar maupun arah kecepatan sudutnya juga tidak tetap, atau dengan kata lain, berubah beraturan. Yang ketiga, besar dari percepatan tangensial dan percepatan anggulernya tidak sama dengan 0. Ingat, konstan itu belum tentu sama dengan 0. Kemudian untuk gerak melingkar berubah beraturan di sini dibagi menjadi dua, sebagaimana halnya pada GLBB, yaitu ada GMBB dipercepat. Jika GMBB-nya dipercepat, maka besar dari percepatan tangensialnya lebih besar dari 0 dan percepatan anggulernya pun lebih besar dari 0. Yang kedua, jika GMBB-nya diperlambat, maka besar dari percepatan tangensialnya itu negatif dan percepatan anggulernya juga akan negatif. Perhatikan gambar berikut. Untuk GMBB dipercepat, maka komponen percepatan tangensialnya itu akan searah dengan perubahan kecepatannya. Sementara untuk GMBB yang diperlambat, komponen percepatan tangensialnya akan berlawanan arah atau saling berlawanan dengan perubahan kecepatannya, seperti itu. Kemudian mengenai percepatan pada GMBB, telah kita kenal dari video yang sebelumnya bahwa percepatan tangensial itu juga ditemui pada GMB. Namun di sini percepatan tangensial benda yang ber-GMBB tidak sama dengan 0. Kemudian ia searah dengan vektor kecepatan linier dan tegak lurus dengan percepatan sentripetalnya. Secara matematis kita tuliskan A tangensial sama dengan delta omega dikali R per delta T. Perhatikan bahwa delta omega per delta T atau perubahan kecepatan sudut terhadap waktu itu setara dengan alfa yang dikalikan dengan jari-jarinya, jari-jari lintasan lingkaran yang saya maksud. Yang kedua, percepatan sentripetal. Ingat bahwa percepatan sentripetal benda yang ber-GMBB tidak sama dengan 0 karena dihasilkan dari perubahan arah vektor kecepatan linier. Ingat, besarnya percepatan sentripetal berubah tetapi arahnya tidak, dan percepatan sentripetal ini mempunyai karakteristik bahwa ia akan selalu menuju ke pusat lintasan lingkaran. Secara matematis kita tuliskan ASP dengan V kuadrat per R yang sama dengan omega kuadrat dikali R. Kemudian mengenai percepatan total. Percepatan total benda yang ber-GMBB terdiri atas percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Secara matematis bisa kita tuliskan A total sama dengan akar dari A tangensial dikuadratkan ditambah A sentripetal dikuadratkan. Kemudian untuk memudahkan kita mengingat rumus-rumus mengenai GMBB, di sini saya berikan tabel analogi yang menunjukkan persamaan antara GLBB dan GMBB. Perhatikan bahwa pada GLBB, rumus kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal plus minus percepatan kali waktu. Demikian pula pada GMBB, kita tinggal mengganti V-nya dengan omega dan A-nya dengan alfa. Namun, untuk S di sini bisa kita ganti dengan theta. S di sini menunjukkan perpindahan pada GLBB, namun pada GMBB S di sini menunjukkan posisi sudutnya, seperti itu. Dan di sini saya berikan keterangan juga yang menganalogikan gerak pada lintasan linier dan lintasan melingkar bahwa A-nya itu sama dengan alfa kali jari-jari lintasan lingkaran, V-nya sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari, dan posisi sudut sama dengan maksud saya perpindahan sama dengan posisi sudut dikali jari-jari, seperti itu. Untuk rumusnya, perhatikan bahwa bentuk rumus GLBB maupun GMBB itu setara ya. Namun tinggal mengganti simbolnya saja. Kemudian sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut. Sebuah roller coaster bergerak melewati rel berbentuk lingkaran. Di titik teratas kecepatannya 10 radian per second, sedangkan di titik paling bawah kecepatannya 40 radian per second. Waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari titik atas ke titik bawah adalah 2 second. Maka tentukan yang pertama percepatan sudut, yang kedua kecepatan sudut saat T-nya sama dengan 1 second, dan yang ketiga perpindahan sudut saat T-nya sama dengan 1 second.
Langkah pertama kita tuliskan data-data yang diketahui, yaitu kecepatan sudut awalnya 10 radian per second, kecepatan sudut akhir 40 radian per second, dan perubahan waktunya adalah 2 second. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita akan mencari percepatan sudutnya menggunakan rumus alfa, yang sama dengan omega t dikurang omega 0 per delta t. Tadi saya telah bahas pada tabel-tabel yang analogi sebelumnya. Kali ini saya tinggal memodifikasi rumusnya hingga saya dapatkan alfanya adalah 15 radian per second kuadrat. Juga dengan menstitusikan nilai-nilai ini semua ke persamaan ini. Kemudian yang kedua, mengenai kecepatan sudutnya saat waktunya 1 second. Dapat kita gunakan rumus omega t sama dengan omega 0 plus alfa kali t. Lalu kita substitusikan data-data yang ini hingga kita dapatkan nilai dari kecepatan sudutnya adalah 25 radian per second. Yang ketiga, untuk mencari perpindahan sudut pada saat t sama dengan 1 second, kita juga dapat menggunakan rumus theta sama dengan theta 0 atau posisi sudut awal tambah omega 0 kali t plus setengah kali alfa kali t kuadrat. Perhatikan bahwa posisi sudut awalnya itu kalau tidak diketahui kita asumsikan dengan 0. Lalu kita substitusikan data-data yang ini juga serupa dengan soal-soal yang sebelumnya hingga kita dapatkan nilai dari tetanya itu adalah 17,5 radian per second. Tambahkan sama dengan di sini. Oke, demikian pembahasan saya mengenai gerak melingkar berubah beraturan. Berikut ini ada 3 soal yang bisa kalian screenshot untuk dicoba dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikut.